wa ta'ala, Tuhan seluruh alam yang menguasai langit dan bumi, yang hukum-hukumnya melampaui batas akal manusia, Tuhan yang senantiasa lebih dekat dengan urat nadi leher kita, sudah yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini kita bersama bertemu di masjid kita dalam rangka kajian rutin Ahad, yang mohon maaf barangkali ini tidak biasa, karena biasanya saya mengisi itu di setiap Sabtu pekan kelima di GSB, itu sudah rutin. Pada malam hari ini sedianya Yai Saiful Hadi, dan kami melihat beberapa kali karena bersamaan waktu, juga pada malam hari ini beliau izin karena harus ada undangan yang nggak bisa tidak dihadiri, yaitu di Bangkalan, memberitahu. Nah, saya beberapa kali Yai Saiful Hadi, kadang Ustadz Agus Arifuddin itu kosong. Nah, saya tadi diskusi dengan teman-teman di pengurus JMT, tak isi tahu bengi gitu kan. Ya gak apa-apa, diisi apa enaknya gitu. Mungkin kajiannya ini, kalau saya di sini Al-Fakir memang apa istilahnya, fokus kepada bagaimana memandang sains dalam perspektif agama kita. Pada konteks ini, karena ini ada di penghujung Isra Mi'raj, bulan Rajab maksud saya, fenomena Isra Mi'raj yang sering kita mendengarkan kajian, ceramah agama dan sebagainya, namun belum banyak yang mengupas dari sudut pandang sains itu. Dan karena ini bidang saya, insya Allah ini tidak tidak melampaui. Seperti di GSB senantiasa saya sampaikan bahwa saya tidak akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan hukum halal haram, sudah ada sendiri dan itu bukan bidang saya sendiri. Juga tidak akan membahas secara khusus terkait dengan kitab-kitab Lubabul Hadis atau yang lain, sudah ada yang lebih menguasai, tapi saya mungkin lebih kepada perspektif sains yang itu tidak kalah penting. Tujuannya untuk apa? Mentadaburi apa fenomena-fenomena yang tidak masuk akal, termasuk hal-hal yang tidak kita sadari. Ibaratnya kalau dalam perspektif agama itu kita mengenalkan ada 3 tingkatan dalam keyakinan itu. Ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin, dan ada yang disebut dengan hakul yakin. Ainul yakin adalah ilmu yakin, yaitu dengan kita belajar mengetahui dari ilmu. Ketika kita mendapatkan informasi dari guru-guru kita tentang sebuah ilmu, ya kita yakin, tapi yakin kita itu karena informasi. Nah, gimana biar tingkatan yakin bisa meningkat menjadi ilmu yakin, menjadi ainul yakin? Berarti kita harus mengalami. Jadi mengalami, melihat benar-benar itu nyata. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup. Hal itu harus diulang-ulang, harus dibuktikan dengan seksama dari segala aspek. Akhirnya kita mengatakan, oh iya ini berarti benar-benar ini hak ini wes tak bisa gak, maka jadi hakul yakin. Fenomena Isra Mi'raj adalah fenomena yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, misalnya pada saat itu kita bersama Rasulullah gitu. Bayangkan Rasulullah itu pagi-pagi setelah sholat subuh, Rasulullah itu bercerita pada para sahabat, saya semalam itu melakukan perjalanan ke langit 7 gitu kan. Terus kemudian berangkatnya ba'da Isya, perkiraan kalau Isya kita sekarang mungkin pukul 8,
pukul 8 terus jam menjelang subuh itu datang. Itu kalau saya coba kalkulasi itu kurang lebih 8 jam. Coba dibayangkan Bapak sekalian. Padahal pada waktu itu kendaraan paling banter itu kira-kira naik apa pada waktu zaman Rasulullah itu? Kuda sudah ada ya. Onta, kuda. Sudah ada belum mobil, sepeda motor belum kan? Apalagi pesawat. Itu belum ada. Kira-kira kalau kita saat itu berada di situ, Rasulullah bercerita seperti itu, kita langsung yakin nggak sih kira-kira? Oh percaya enggak gitu? Enggak. Dan itu benar Pak Sidi. Ternyata saya baca di riwayat itu, yang yakin dan langsung membenarkan itu hanya satu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut dengan gelarnya As-Siddiq. Pak Siddiq ini berarti membenarkan itu kan. Jadi hanya Abu Bakar, yang lain itu ya percaya, tapi karena Rasulullah yang bicara, ya percaya, tapi masih bertanya-tanya, tenan dah, mesti gitu. Jadi betapa pada saat itu luar biasa hebohnya itu. Saya nggak bayangkan itu. Nah, bisa dibayangkan Bapak sekalian, kita ndak usah berpikir ngomong Isra Mi'raj ya, yang katanya ke langit ke-7 dan sebagainya itu seperti apa. Pada saat itu, andaikan dihadirkan situasi ada pesawat terbang gitu, pada zaman Rasulullah tiba-tiba ada pesawat itu mungkin kaget paling ya, ini apa ini gitu kan, ini makhluk apa kok besar begini gitu kan, mesti gitu. Kenapa? Karena sains pada waktu itu belum menjangkau. Makanya kita hidup di zaman akhir ini memang jauh dari Rasulullah secara waktu. Kita tidak bisa istilahnya bersama beliau mendapatkan ilmu yang secara langsung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala makin kesini makin akhir itu membuka rahasia-rahasia itu. Lewat apa? Lewat penemuan-penemuan di bidang sains dan teknologi. Dulu kita berangkat ke Jakarta Pak, kalau kita cerita nggak usah ke Jakarta, misalnya kalau berangkat haji, nggak mungkin di zaman Mbah itu kalau berangkat haji itu infonya ya, kalau Mbah saya kalau cerita itu berangkat sampai pulang itu hampir setahun katanya gitu. Jadi karena perjalanannya tuh berbulan-bulan, jadi 3 bulan. Sekarang itu ditempuh hanya berapa lama Pak Sidik? Hanya 10 jam Pak. Nah, terus gimana sikap kita? Makanya saya kenapa hadir dalam konteks, saya izin ke Ustadz Haryadi juga. Saya tak ikut ya istilahnya berbagi, tetapi dari sudut pandang sains gitu. Tetapi tetap kita nanti kaitkan dengan Al-Quran, dengan hadis secukupnya gitu. Kenapa? Agar kita itu tidak sekedar hanya meyakini katanya gitu, kan itu bahaya. Yang jatuhnya kita nanti menjadi doktrin dan dogma gitu. Tetapi benar-benar informasi ini menjadi, oh ternyata memang sudah seperti itu dibukanya itu. Nah, sekarang kita masuk kepada Isra Mi'raj. Saya cek data ya Bapak sekalian, karena sekarang ini kan sudah teknologi, apalagi sekarang berbasis AI, artificial intelligence. Saya hitung, coba saya kalkulasi Pak. Kita mulai dari Isra dulu, jangan bicara Mi'raj dulu. Isra yang saya awali dengan bacaan tadi, Subhanalladzi asra. Ingat, Isra Mi'raj itu di Al-Quran itu tidak digandeng, tetapi berdiri sendiri. Nah, Isra itu hanya satu-satunya di Al-Quran itu, yaitu di awal surat Al-Isra itu. Semalam sudah disampaikan juga sama Ustadz Hasanuddin ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, terusnya saya nggak ngupas lagi. Isra itu ya perjalanan malam, dan itu dikatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba kita renungkan. Masjidil Haram itu di mana Bapak? Di Mekah kan? Itu ada di bumi nggak? Ada di bumi ya. Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina ya. Itu ada di bumi nggak? Di bumi. Berarti perjalanan Isra itu adalah perjalanan horizontal. Artinya perjalanan di bumi. Ya sama kayak kita misalnya berangkat ke Jakarta, naik bis, naik kereta, kayak gitu-gitu kira-kira. Cuma Bapak-bapak sekalian, kita akan terperangah kalau kita lihat data. Tadi Pak Sidik sudah nyampaikan
bahwa pada zaman Rasulullah itu kendaraan tercepat pada waktu itu ya kuda. Saya bacakan datanya Pak ya, jadi biar kita tidak katanya, jadi berbasis data. Kita lihat, saya bacakan di sini. Kira-kira jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilo Pak kira-kira? Saya baca di data yang valid, jaraknya kurang lebih 1.300 km. Saya baca di sini 1.300 km. Itu melalui rute darat kuno Syam. Nah, ini datanya jelas ini. Ini adalah jarak umum yang disepakati. Gampangannya begitu Pak. Ya mesti lebih sedikit tuh ya. Coba kita hitung sekarang. Andaikan naik onta, coba gitu onta. Andaikan naik onta itu butuh berapa jam? Coba kita hitung. Kecepatan onta ya Pak, dulu jedul itu rata-rata adalah 4 km per jam, 4 sampai 5 km per jam. Artinya dalam 1 jam itu menempuh jarak 4 sampai 5 kilo. Nah kira-kira kalau dari sini ke mana ini? Apa nih biasanya kalau jalan kaki itu kemana Pak? 5 kilo itu Pak? Ke Sidoarjo ya? Oh ya. Apa itu motor Sukodono? Sukodono. Itu kalau naik onta Pak, itu butuh 1 jam Pak. Memang gitu, cedul, onta itu pelan sekali. Coba butuh berapa lama kalau Rasulullah naik onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berarti 1.300 dibagi 5. Wis paling banter itu. Ketemunya berapa Bapak sekalian? 35 sampai 45 hari. Itu satu rit. Kalau PP 70 sampai 90 hari. Coba. Jadi orang-orang yang pada waktu itu biasa naik onta dari satu negara ke negara lain, dari satu kabilah ke kabilah lain, itu sudah tahu mustahil Muhammad gitu. Walaupun kita tahu Rasulullah itu kita yakini dia jujur, tidak pernah berbohong ya, dia amanah dan seterusnya ya, 4 sifat-sifat Rasul itu, tapi akal sehat itu tidak akan nerima Pak, tidak mudah. Makanya Abu Bakar ketika diceritakan seperti itu, ikut sopo sih berkabar ya? Muhammad. Oh Muhammad pasti bener gitu, pasti bener. Tapi katanya ternyata setelah dibaca lagi di riwayat itu, ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan, bukan meragukan Rasulullah, tetapi itu apa ya istilahnya, memancing gitu, memancing bagaimana para sahabat yang lain itu. Ternyata semuanya masih gede-gede. Tenan nanti. Itu naik apa tadi? Naik onta. Coba sekarang naik kuda. Kira-kira kalau Pak Siddiq sama bapaknya itu naik goes RB. Pak RB Pak, kecepatannya sekitar berapa ya? 32 ya, 32 sampai 40 itu wis Masya Allah itu bisa. Kuda itu saya lihat di datanya sini. Coba saya bacakan Bapak. Itu kecepatannya kuda sebentar. Kuda cepat tapi tidak tahan lama. Bisa dibayangkan ya? Buanter tapi cepet entek tenagane. Itu kecepatan efektifnya 6 sampai 8 km per jam. Jarak tempuh harian aman itu naik 50 sampai 60 km per hari. Nah, jadi kalau naik kuda itu membutuhkan waktu 22 sampai 26 hari sekali jalan, alias 45 sampai 50 hari pulang pergi itu. Jadi akhirnya hadis yang digunakan untuk menjelaskan Isra Mi'raj yang kita dengarkan sekarang, coba saya tanya, naik apa Rasulullah katanya? Ayo, pasti semua sudah dengar itu. Binatang surga katanya, yang kecepatannya secepat kilat gitu. Apa namanya? Buruk. Nah, itu. Jadi buruk itu gambarannya ternyata Bapak-Bapak sekalian, setelah coba kami cek di beberapa literatur, jadi hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah naik buruk itu namanya hadis Israiliyat namanya kalau kita sebut. Memang sebelum Rasulullah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, buruk itu sudah dikenal. Jadi ini
ini bukan kita nggak mengatakan ini hadis benar salahnya hadis ya, itu kita ke wilayah kita. Tetapi cerita itu saking apa istilahnya, yang menjangkau saat itu ya itu gitu. Buruk itu benda bentuknya apa, hewan bentuknya seperti kuda. Kuda itu kan sudah dibayangkan banter, dikasih sayap. Itu biar kecepatannya luar biasa itu. Nah, pada saat itu sekalipun itu menggunakan buruk, tetapi pada saat itu tetap para sahabat itu masih belum bisa nerima fakta itu. Ini belum Mi'raj, masih Isra. Isra butuh berapa tadi perjalanan, Pak? Naik kuda tadi butuh waktu 40 harian untuk datang. Padahal Rasulullah itu 8 jam itu PP, Pak. Belum ketemu Allah begitu. Belum lagi kalau dicerita di hadisnya itu kan turun setelah mendapatkan perintah 50 waktu. Balik Rasulullah, balik katanya Sayyidina Musa itu kan, balik lagi. Nggak akan kuat umatmu. Balik lagi, dapat sekian, balik lagi, itu bolak-balik. Bisa kita bayangkan Bapak sekalian. Maka saya mohon maaf sekali lagi, dalam keterbatasan ilmu saya di bidang fisika modern khususnya, baru Pak ternyata masuk akal ini. Walaupun itu belum bisa 100%. Jadi sains itu bukan untuk membuktikan Al-Quran, itu terlalu bagi Pak Sidik istilahnya, berarti kita itu nggak yakin gitu kan. Bukan, jadi sains itu untuk memberikan pendekatan. Ibaratnya tadi itu kita yakinnya itu mantap gitu. Ternyata di Al-Quran itu memang disampaikan seperti itu begini. Itu dibuka Pak. Nah, bagaimana penjelasannya menurut fisika modern? Jadi begini ternyata. Waktu itu dalam tinjauan fisika modern itu tidak mutlak Pak. Tergantung dengan pengamatnya dan tergantung bagaimana objek itu bergerak. Jadi kalau gerakannya itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya, istilahnya begitu. Berapa Pak Abu kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km per sekon, bukan per jam loh. Jangan bisa bayangkan cahaya lampu itu, cahaya matahari itu 300.000 km per jam, per sekon. Jadi panjenengan kalau siang hari melihat matahari ke langit itu natap gitu, matahari yang kita lihat Bapak Ibu itu bukan matahari saat itu, bukan, tapi matahari 8 menit yang lalu. Loh gimana ngitungnya? Jarak dari matahari ke bumi itu kan sudah ada datanya, itu saya juga sudah ngitung, dibagi kecepatan cahaya, karena yang dipancarkan cahaya itu butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi ketika kita natap matahari, sesungguhnya yang kita lihat bukan matahari saat itu, tetapi matahari 8 menit yang lalu. Ya kita sebisa mungkin gitu Bapak Ibu, kita coba elaborasi ini biar kita punya gambaran. Akhirnya kita jatuhnya, wah gitu, betapa Allah Maha tak terbatas. Allahu Akbar itu ketika sholat kita tuh bener-bener Allahu Akbar. Luar biasa. Nah tapi fisika modern ini bisa menjelaskan ini. Jadi begini penjelasannya. Kalau kita hitung jarak 1300 tadi, 1300 kilometer tadi, itu kalau dibagi berapa tadi? 300.000 kilometer per sekon. Kecil Pak hitungannya. 1300 dibagi 300.000 kilometer per sekon. Berarti sekejap mata. Itu Pak. Jadi kayak itu. Makanya kalau cerita-cerita dulu, kalau kita pernah dengar kisah para Pak Sidik dulu, para sunan itu kan, katanya Sunan Giri itu kalau sudah mau berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah, itu ya nggak seperti yang kita naik kapal laut berbulan-bulan, katanya tinggal udah nyampe di sana. Gitu. Itu secara akal normal itu nggak masuk akal, tetapi fisika modern mampu menjelaskan itu. Bukan mustahil, itu bisa terjadi. Jadi menurut fisika modern, peristiwa Isra sekali lagi itu sangat mungkin dilakukan oleh Rasulullah menggunakan apa tadi kendaraannya? Bukan kuda, apalagi onta, tetapi kendaraan yang disebut buruk tadi, yaitu kendaraan dengan kecepatan secepat kilat. Kilat itu tidak lain adalah cahaya gitu. Jadi itu masuk akal. Tetapi begini Bapak Ibu,
Fisika modern itu melarang begini, karena apa? Kalau benda itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, badan itu tidak akan mampu untuk menahan, pasti akan meledak badan itu. Jadi badan itu kalau bergerak dengan kecepatan tinggi, massa itu memuai. Jadi massa yang 1 kilo itu jadi lebih besar itu. Meledak Rasulullah itu. Maka kita dengar cerita kan bahwa Rasulullah sebelum melakukan Isra Mi'raj itu bertemu dengan siapa? Malaikat Jibril. Kan ceritanya begitu, kita imani Bapak. Katanya dibersihkan dulu hatinya, ya kan? Dibuka hatinya, dibersihkan, dicuci. Itu menurut pandangan fisika modern, bukan begitu. Bukan gambarannya kayak dibelah terus kemudian kayak belah, mohon maaf Bapak, kayak belah apa? Ayam. Enggak begitu. Itu sebenarnya peristiwa Nabi Muhammad diubah menjadi cahaya gitu. Jadi karena malaikat Jibril itu makhluk cahaya, maksudnya dibelah hatinya itu sebenarnya Rasulullah diubah dulu ke cahaya. Jadi cahaya menaiki cahaya gitu. Itu mungkin, jadi tidak meledak. Tapi kalau utuh sebagai tubuh fisik, jadi tubuh jasad seperti saya nih Pak, itu kalau naik dengan kecepatan tinggi meledak tubuh itu, tidak mampu. Jadi agar tidak begitu, maka lu kok ya pas gitu, dicuci dulu hatinya. Nah menurut para ahli di fisika modern itu pada saat itu Rasulullah itu dijadikan cahaya karena malaikat Jibril yang mendampingi adalah makhluk cahaya. Karena cahaya naik cahaya ya seperti kita naik kendaraan biasa, jadi tidak terjadi efek apa-apa. Subhanallah, saya ketika dikupas seperti itu, Masya Allah, jadi sekejapan mata Bapak. Berapa kalau dihitung Pak? 1.300 dibagi 300.000. Enggak, sepersekian 1 detik itu kan gini. Nah, harus nyampe itu 1 detik Pak. Nah itu sepersekian ratus detik nyampe. Jadi Rasulullah itu sebenarnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak butuh waktu lama. Tapi anehnya Rasulullah itu bisa menceritakan dengan jelas kepada para sahabat. Dalam perjalanan itu melihat kabilah, melihat apa itu seperti kita sedang naik kendaraan biasa itu. Tapi secara waktu kayak dilipat gitu. Makanya tidak heran kalau dalam tradisi Jawa itu ada ilmu lipat bumi itu ya memang apa adanya. Itu bisa dijelaskan Pak. Gitu nggih Pak. Jadi saya ingin berbagi pada perspektif ini. Tujuannya bukan biar Bapak Ibu mengerti ilmu fisika modern tapi setidaknya bahwa fenomena itu sangat-sangat mungkin. Dan pada saat ini mungkin seandainya Rasulullah itu hidup pada zaman sekarang terus bertemu dengan para ahli fisika modern itu, Rasulullah pasti akan bergembira karena apa yang dulu pada saat zamannya itu sesuatu yang membuat heboh, membuat orang nggak percaya, ternyata subhanallah. Berarti apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Sesuatu yang nggak masuk akal jangan dianggap itu mustahil gitu. Ini kalau kita mau ambil hikmahnya, jadi sesuatu yang menurut kita saat ini nggak masuk akal, jangan kemudian kita tolak gitu. Lebih aman bagaimana? Ya udah kita terima saja. Yang penting kita pastikan informasi itu siapa yang memberi gitu. Masa Al-Quran itu bohong gitu? Masa apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak benar? Itu tidak mungkin. Tapi kok nggak masuk akal? Berarti akal kita yang belum menjangkau gitu. Dan kita pastikan suatu saat semua rahasia-rahasia semesta ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Iya lewat banyak cara. Sains itu membukanya lewat pendekatan sains. Sekarang saya sering menyampaikan kan Bapak Ibu, ternyata manusia itu, tubuh kita itu lebih banyak ruang kosongnya. 99% ruang kosong ternyata. 1%-nya itu baru ada jasadnya. Loh tapi kok wujud gede ini perasaannya Pak. Loh ini sains loh. Jadi kita ini sebenarnya tidak, ngeri. Jadi kalau dipandang dari sains itu kita ini nyaris tidak ada sebenarnya. Makanya kalau panjenengan masuk ke tradisi spiritual, ke sufi gitu ya, itu kita ini fana, kita ini ndak ada, pasti kita bantah, ngarang, mau ngono ini di warga ono, stres sampai niku sesat loh. Sains sudah bisa membenarkan itu, karena ternyata kayak bicara atom itu hanya kecil Pak, ukuran massa atomnya itu hanya ada di inti, ruang lainnya itu ruang kosong atom itu, penyusun semua benda ini.
Panjenengan pernah dengar lah istilah atom itu. Jadi tidak ada yang mustahil. Nah, artinya apa? Perjalanan Isra, perjalanan yang bisa dijelaskan secara sains dan tidak dibantah sama sekali. Nah, yang kemudian yang menjadi persoalan itu Mi'raj. Karena kalau kita bicara Mi'raj, kita bayangkan Allah itu berada di arsy. Bisa dibayangkan Allah itu duduk di singgasana, arsy dimaknai kursi, itu kan berbahaya, Bapak. Jadi bayangkan seperti saya ini duduk di kursi. Apakah Allah seperti itu? Masya Allah. Ini hati-hati loh, karena ini wilayahnya wilayah akidah, wilayah tauhid ini. Kan diceritakan kalau nggak hati begitu. Rasulullah naik ke langit ke-7. Kita bayangkan langit itu seperti apa? Naik ke atas. Langit itu kan bayangan kita kan langit ke-1, langit ke-2. Saya buka sekarang faktanya Bapak Ibu. Matahari itu adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Tadi butuh waktu berapa lama? Cahaya itu tadi 8 menit. Padahal ada bintang itu yang jaraknya cahaya itu butuh waktu 1 tahun, Bang. Jadi bintang itu untuk nyampe ke bumi cahayanya itu butuh 1 tahun lamanya. Jadi kalau malam hari kita lihat ke langit ada bintang yang kita lihat itu bukan bintang sekarang, Bapak Ibu. Bisa jadi bintang itu bintang 1 juta tahun yang lalu. Dan bahkan kalau kita lihat perkembangan terbaru di sains itu, ukuran semesta kita ini ukurannya sudah mencapai 13 miliar tahun, Bapak Ibu. Bayangkan cahaya itu untuk sampai ke bumi itu butuh waktu selama itu. Artinya apa? Perjalanan Rasulullah Mi'raj, kalau kita gambarkan itu adalah lintas dimensi seperti Isra tadi, itu tidak bisa, tidak bisa diterima dari sisi apapun, tidak bisa. Maka para ilmuwan itu akhirnya sepakat. Para ilmuwan dengan para sufi, orang-orang yang memang tercerahkan itu sepakat bahwa perjalanan Mi'raj itu adalah perjalanan lintas dimensi. Lintas dimensi itu gini, Pak. Ya apa yang ceritanya kalau ngomong dimensi itu agak susah. Dimensi itu tidak lagi bicara ruang, tetapi bicara alam gitu. Jadi gini, mudah-mudahan ini pendekatan ini bisa diterima nggih. Jadi gini, dimensi yang paling rendah itu kalau dalam kaidah matematik itu namanya titik. Bisa dibayangkan titik Bapak ya. Jadi titik dul itu dimensi paling rendah, dimensi 1 namanya. Dimensi 0. Kalau sudah titik ini digabung, titik digabung jadi apa namanya? Garis. Itu namanya dimensi 1. Kalau garis ini digabung, maka jadi bidang. Jadi dinding, jadi bidang. Papan itu jadi bidang. Kalau bidang ini digabung, maka jadi ruang. Nah, kita ini adalah makhluk ruang. Makhluk ruang ya, makhluk 3 dimensi. Ada ukuran tebalnya, ada isi. Nah, kalau kita belajar di matematika itu kan namanya ada luas, ada volume, ada panjang gitu loh kira-kira gitu. Jadi makhluk manusia ini adalah makhluk 3 dimensi, seluruh alam semesta. Dan ternyata menurut pendekatan ilmu kuantum, itu ilmu di atasnya fisika modern yang terbaru, ternyata tidak hanya 3 dimensi alam semesta ini. Jadi ada dimensi ke-4, dimensi ke-5, dimensi ke-6, dimensi ke-7 gitu. Jadi untuk lepas dari dimensi 3 yang ukurannya berapa tadi? Miliaran tahun cahaya butuh waktu itu tidak butuh waktu lama, bahkan tidak butuh waktu. Hanya bergeser dimensinya, maka akan nampak keindahan dimensi 3 seutuhnya gitu. Bisa dibayangkan nih Pak? Bisa dibayangkan. Malaikat Jibril itu bukan makhluk dimensi 3. Beliau selain makhluk cahaya, disebutkan beliau berasal dari makhluk dimensi 6 gitu. Dimensi ke-6. Maka ketika Rasulullah dibawa malaikat Jibril, gampangannya begini Pak. Ini kita ya, ini saya berada di ruang ini. Di ruang ini. Kalau saya punya sahabat, punya teman di dimensi lain, dimensi ke-4 itu dimensinya ruh. Arwah-arwah itu. Jadi kita-kita yang sudah meninggal, kepala leluhur kita, itu berada di dimensi 4 Pak. Dibatasi oleh yang disebut dengan barzah, itu kan namanya batas. Nah, ada di dimensi 4. Makanya seringkali tampil ke dimensi 3 ini, muncul dalam bentuk penampakan-penampakan. Itu memang nyata, Pak. Jadi itu kalau kita itu tahayul, oh enggak. Saya sebagai orang sains yakin itu bukan tahayul. Ini nyata, Pak. Ini kekuasaan Allah semua. Nah, gimana caranya Pak Abu biar kita itu bisa masuk ke dimensi 4?
kita dimensi 3 tidak akan bisa masuk ke dimensi 4 kecuali makhluk dimensi 4 yang membantu kita. Dengan cara apa? Ditarik ke dimensi 4. Ibaratnya gini, saya duduk di sini, kalau makhluk dimensi 4 itu membawa saya ke dimensinya, hilang, saya nggak kelihatan sudah. Panjenengan sudah tidak bisa melihat saya. Karena apa? Kita sudah beda dimensi. Bisa diterima nggak, Pak? Jadi tidak lagi ruang. Jangan dibayangkan dimensi itu kayak langit berlapis-lapis, bukan, tetapi itu alam yang berbeda. Itu. Jadi ya Allah, saya merinding, Pak, kalau sudah begitu. Jadi Mi'raj itu sesungguhnya ini yang paling mungkin itu adalah perjalanan Rasulullah lintas dimensi. Jadi kalau sudah lintas dimensi, bukan hanya kesadarannya, bukan hanya ruhnya yang bergerak menuju Allah, tetapi bisa dengan badannya juga, tetapi yang berpindah dimensi. Jadi seluruh tubuhnya pindah, hilang. Pada saat itu Rasulullah, mungkin kalau ada sahabat di sampingnya, pada saat Rasul melakukan Mi'raj bersama malaikat Jibril, itu tidak kelihatan wujudnya, sudah hilang. Lu kok iso hilang? Karena berpindah dimensi. Jadi kalau kita itu punya sahabat mungkin dari makhluk dimensi 4 seperti jin, itu ya iso, Pak, ngilang, Pak. Tapi ngapain gitu kan? Kita bersekutu dengan jin, kan ada yang begitu kan? Bertapa lama hanya untuk dapatkan, itu bisa hilang, Pak. Itu kalau ada orang bisa hilang, itu bukan mustahil, itu mungkin, dan itu terjadi. Karena apa? Sekali lagi pindah dimensi. Jadi sesungguhnya Rasulullah pada saat melakukan Mi'raj itu nggak kemana-mana sebenarnya. Dia tidak jauh-jauh berada di situ, di tempat mana, bisa jadi di sekitar Masjidil Aqsa, tetapi berpindah dimensi. Berpindah dimensi secara dimensi alam juga sekaligus dimensi ruhaninya. Jadi yang bergerak menuju Allah itu adalah ruhaninya. Dari beberapa pendekatan hadis, Al-Quran, dan beberapa kitab-kitab yang membahas tentang Isra Mi'raj, ini yang paling memungkinkan untuk kita dekati sejauh ini. Entah nanti Allah akan membukakan lagi rahasia-rahasia yang seperti apa lagi. Sejauh ini kalau dipaksakan berpindah secara alam, berpindah langit itu tidak mungkin, Bapak. Itu tadi Mi'raj Isra aja sudah tidak mungkin, apalagi Mi'raj itu ke langit ke-7. Saya dulu waktu pertama kali guru ngaji saya cerita tentang itu, ya pikiran saya begitu. Mi'raj akhirnya menghadap Allah katanya. Malaikat Jibril ketika sampai ke langit 7 sudah tidak lagi mendampingi Rasulullah. Sampai di sini Muhammad, karena kalau aku melewati batas ini aku akan hancur gitu. Hanya engkau yang bisa menghadap Allah. Ya udah, kita terima saja, kita imani bahwa Rasulullah pada saat menerima perintah sholat itu memang sendirian, tidak didampingi malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mendampingi sampai langit ke-7, sudah puncak itu naiklah ke Sidratul Muntaha. Rasulullah itu sendirian mendapatkan perintah itu sendirian. Nah, kemudian kita bertanya sekarang, ada dua pendapat para ulama, Bapak Ibu sekalian. Silahkan kita mau pakai yang mana. Pendapat yang pertama itu begini, Bapak, yang bisa melaksanakan Mi'raj itu hanya Rasulullah. Kita makhluknya, kita umatnya ini tidak mungkin bisa melakukan Mi'raj. Tapi kenapa ada makalah yang mengatakan, ada hadis atau dalam ayat tertentu yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin gitu kan. Jadi sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau meneladani Rasulullah, kapan kita melaksanakan Mi'raj? Pada saat sholat. Jadi kita tuh namanya sholat khusyuk itu sebenarnya kita menghadap Tuhan, Bapak sekalian. Teknik ini yang coba kita pelajari. Saya ini sedang mengkaji itu, sedang mendalami itu. Ya apa caranya sholat khusyuk itu? Karena terus terang ini kan larinya ke sholat pada akhirnya itu. Meneladani Rasulullah mengalami Mi'raj. Ulama yang satu mengatakan hanya Rasulullah yang bisa Mi'raj. Kita nggak bisa. Tapi kenapa ada ungkapan tadi? Nah, ini satu. Ini harus kita pahami. Kenapa Rasulullah disebut dengan uswatun hasanah? Berarti kan kita meniru Rasulullah. Jadi sesungguhnya Mi'raj itu kalau dalam perspektif ulama yang lain, apalagi ulama-ulama sufi, itu mengatakan semua umat, semua manusia tak terkhusus, apalagi umat Islam, ya, umat muslim, mukmin yang paling tidak, yang mukmin, yang benar-benar mukmin itu bisa mengalami Mi'raj. Kapan? Ya pada waktu sholat. Itu paling tidak minimal di situ. Kesempatan kita bercengkrama dengan Allah dengan dalam, dengan lepas semua persoalan, ya pada saat sholat itu. Nah, ini yang sedang kita pelajari, Pak. Terus terang,
Angel Pak khusyuk itu. Coba saya pengen tahu di antara panjenengan yang hadir itu sudahkah mengalami sholat khusyuk gitu? Gimana sih sholat khusyuk itu? Terus Allahu Akbar gitu. Wis gak mikir sama sekali gitu. Ada nggak yang bisa kayak gitu? Gak mikir iki, paling tidak iki sejadah iki warnanya kok wis lusuh ya gitu kan? Kan kelihatan. Gak mungkin Pak gak mikir. Ada yang gak mikir gitu terus los gitu, terus kalau tidak mikir apa yang dipikir, yang ada di pikirannya itu apa? Jadi makanya benar kemarin Ustadz Hasanuddin menyampaikan, yang penting kita tuh laksanakan sholat dengan benar, laksanakan sholat dengan apa aturan fikihnya yang tepat gitu. Tetapi untuk mendapatkan apa yang dialami oleh Rasulullah, walaupun tidak persis seperti Rasulullah, ya bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk? Nah ternyata begini Pak, sejauh pengalaman yang saya alami, yang coba saya dalami gitu ya Bapak Ibu sekalian, ini kita berbagi. Apakah Pak Abu sudah khusyuk sholatnya? Saya tidak tahu khusyuk itu yang seperti apa, karena khusyuk itu juga susah untuk dijelaskan. Khusyuk itu apa sih? Waduh, rasa manisnya gula itu loh. Gula manis, coba jelaskan manisnya gula gimana? Bingung Pak. Yo manis, karena wilayah rasa, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Jadi khusyuk itu kondisi di mana pikiran itu sudah tidak bekerja, itulah khusyuk. Beda dengan konsentrasi, beda loh ya. Jadi kalau konsentrasi itu kan fokus, tapi pikiran masih bisa kemana-mana. Cuma pandangan kita fokus ke satu titik, itu namanya konsentrasi. Tapi kalau khusyuk itu bukan itu, apa? Keadaan di mana pikiran kita tidak bekerja. Bisa Pak Abu, bisa. Dan itu butuh latihan. Latihannya tidak harus pada saat sholat, tapi di luar sholat. Kalau pada tradisi-tradisi yang lain tuh Bapak Ibu, kalau dalam tradisi sufi namanya kholwat. Kholwat itu berdiam diri, fokus ke nafas itu. Nafas masuk, hu, nafas keluar Allah, hu, Allah, hu, Allah. Akhirnya fokus kita di situ. Itu insya Allah bisa, lama-lama itu bisa. Pikiran itu berhenti. Jadi ya apa ya ngomongnya Bu ya, susah ngomongnya. Ini kita latihan ya Bapak Ibu. Jadi ini penting, jangan sampai kita ini sholat ya masih belum mendapatkan apa nikmatnya, itu belum gitu. Jadi malah kalau Sayyidina Ali, kalau kita lihat sejarah itu, pada saat beliau itu sholat, ketika dia sudah pada titik puncak kehusukannya, bahkan dipanah itu kan, kemudian panahnya ditarik itu gak kerasa tuh. Kalau kita kira-kira nggak usah kena panah Pak, kena cokot semut kuno wis kaki jingkrak gini bisa. Kenapa soalnya? Karena kita masih berada dalam kesadaran tubuh. Jadi tubuh itu masih utuh kehadirannya. Nah maka mari kita perlahan-lahan secara bertahap belajar untuk mencoba bagaimana kita menghentikan pikiran pada saat kita sholat. Bisa Ustaz, bisa dilatih, tapi memang nggak bisa serta-merta, ada tekniknya. Tekniknya banyak ternyata. Oh ini ternyata. Maka sekarang ini Allah sudah membuka semua ruang-ruang, membuka jalan-jalan kita untuk lebih bisa menikmati, meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya sholat. Kita ini sholat jamaah sudah keren Bapak Ibu, sudah istiqomah, sholat jamaah ke masjid rutin gitu kan. Tapi kenapa kok kita ini masih belum bisa menghilangkan penyakit hati kita, misalnya masih mangkel ya sama orang, masih iri sama orang. Ini membuktikan bahwa sholat kita belum menyentuh pada wilayah kolbu kita gitu. Nah ini yang harus kita latih terus. Jadi malam hari ini sebagai ya bukan pengganti ya Bapak Ibu, untuk mengisi kekosongan ruang agar majelis taklim di setiap ahad ba'da maghrib ini bisa istiqomah. Ya mohon izin ya, sekali lagi mohon maaf kalau mungkin lupa Abu kok Pak Abu sih ngisi gitu ya. Ini sekali lagi tidak ada maksud apapun. Sekali lagi saya selalu menyampaikan bahwa saya di sini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai penceramah. Saya hanya berbagi apa yang secara pribadi saya pahami dari sudut pandang keilmuan saya, ya dari sisi pandang sains. Ya nanti kita kaitkan dengan ya tentunya pedoman utama umat Islam itu, petunjuk yang kita pegang tidak lain adalah Al-Quran. Jadi ini perspektif yang sengaja kita hadirkan ya untuk mengisi kekosongan. Mudah-mudahan next kita mendapatkan narasumber yang memang
secara pengalaman, kompetensi mungkin bisa lebih daripada yang sudah ada, ya nanti kita bisa berbagi bersama. Yes, pokoknya insya Allah Bapak Ibu, selama hati kita itu open, kita mengosongkan hati kita di setiap kita ini berdiskusi, mendekatkan kajian apapun, sudah tidak kata Rasulullah, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan, renungkan apa yang disampaikan. Kalaupun yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami, ya jangan terus kemudian, wah kamu salah, sesat itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kita justru yang belum sampai kesadaran kita, kepahaman kita. Apalagi bersama orang-orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual Bapak Ibu, pengalaman subjektif yang sudah sampai, sudah pada makom-makom tertentu. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali orang-orang seperti itu tidak terlihat, bukan yang bersorban Bapak Ibu, kopiaan, rompian, ini modele, bukan Bapak Ibu. Kadangkala kita temukan pas lagi kita ngopi bersama-sama, kemudian loh omongannya kok jeru ya gitu. Kita seringan gitu kan. Bisa jadi Allah membukakan lewat itu Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu kita dekati Bapak Ibu. Jangan-jangan Allah sudah menghadirkan utusannya untuk membukakan batin kita, kolbu kita yang kering ini lewat beliau. Tidak senantiasa harus di setiap majelis taklim. Nah, Masjid At-Taubah ini karena memang ini masjid, tempatnya di sini kita belajar khususnya ilmu agama dan segala macamnya, ya kita hidupkan ini. Jadi siapapun mungkin nanti bisa bergantian pengalamannya untuk menyampaikan kepahamannya tentang ini. Jadi sekali lagi saya simpulkan Bapak Ibu di ujung ini bahwa Isra itu adalah perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalaupun didekati dengan naik buruk, maka secara sains sekarang sudah teruji bahwa itu memang betul adanya dan memang hakul yakin. Nah gitu. Sementara Mi'raj, ilmu pengetahuan tidak bisa mencapai itu. Ilmu pengetahuan memberikan pendekatan, spiritualitas, termasuk juga para ahli-ahli sufi itu memberikan pendekatan yang paling mungkin dan yang bisa diterima oleh semuanya adalah bahwa Rasulullah melakukan Mi'raj itu bukan berpindah ruang seperti Isra, tetapi berpindah dimensi, berpindah alam. Kok bisa? Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril pindah ke dimensi 4. Pindah lagi blub. Ternyata ruh-ruh yang sudah meninggal, para rasul, para nabi yang mendahului kita itu menghuni dimensi-dimensi itu. Makanya Rasulullah ketemu sama Nabi Ibrahim gitu kan. Nabi Ibrahim itu kalau diceritakan dalam hadis yang Israiliyat itu berada di dimensi 6. Di langit ke-6 katanya. Di situ ketemu Nabi Ibrahim. Terus berlevel, kita baca itu kisah-kisahnya sudah banyak Bapak Ibu, saya tidak ngulang itu. Karena yang ingin saya perkuat dalam pertemuan malam hari ini itu bahwa seperti itu, dan Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang bohongan, yang itu malah dengan kita memahami makin dibukakan oleh Allah rahasia-rahasianya. Allahu Akbar, subhanallah. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Allah Maha tak terbatas. Bagaimana yang tak terbatas bisa dikenal dengan yang terbatas? Allah memahami itu, maka dia membatasi dirinya. Allah menciptakan makhluk alam semesta dan seisinya. Biasanya kalau di awal kajian subuh saya nyampaikan bahwa aku adalah perbendaharaan tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal, oleh karena itu aku menciptakan alam semesta dan seisinya ini. Dari itu engkau bisa mengenalku. Nah, satu. Yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu untuk mengenal Allah. Kenali diri kita bersama-sama. Aku iki sapa? Makanya kemudian kajian saya kan ada jiwa, jasad, ruh dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk mengenal diri. Ketika kita sudah mengenal diri kita, ini Allah. Enggak usah diomongkan Bapak Ibu. Bahaya kalau diomongkan ke masyarakat umum. Wah, sesat sampai niku ngaku-ngaku Tuhan. Loh, saya ngaku Tuhan sapa? Ketika kita sudah fana Bapak Ibu, wis gak ono, sing ono hanya Ahad. Allahu Ahad, hanya Allah yang ada. Awak dhewe iki wis gak ono. Kok bisa dikatakan mengaku Tuhan itu? Gimana? Nah, itu kajian seperti itu nanti di pekan depan kita bersama Gus Mukhlason Bapak Ibu. Hal-hal seperti itu kita dalami. Sudah waktunya Bapak Ibu sekali lagi.
Fikih tetap kita jalan, beribadah sesuai dengan tuntunan syariat yang baik, tetapi jangan lupa diri kita bukan hanya jasad, tapi ada jiwa dan ada ruh yang juga harus kita urusi. Umur tidak melihat apa? Mau tidak melihat usia Bapak Ibu. Gak mesti sing sepuh disi, sing nom ya sok disi. Ya Bapak Ibu, kita juga tidak pernah tahu nunggu kapan. Segera Bapak Ibu kita kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke Allah bukan pada saat ruh sudah lepas, tapi pada saat kita masih sadar. Kata Allah, jika engkau pada saat hidup belum kembali padaku, saat di akhirat pun engkau tidak akan pernah bertemu denganku. Mau kembali kemana kita kalau tidak kepada Allah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kira itu Bapak Ibu pada malam hari ini. Sekali lagi dengan keterbatasan apa yang yang kami miliki, ini tidak ada tujuan lain, tidak ada yang namanya guru, tidak ada yang namanya santri. Semua kita bersama belajar dari semesta, bersama-sama tinggal kita mau membuka hati kita, bermuhasabah ke dalam diri apa tidak. Kita tanyakan, sudah di mana diriku saat ini? Sudah siapkah aku jika saat beberapa detik yang akan datang akan kembali kepada Allah? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah oleh hamba-hamba yang senantiasa dalam ridhonya dan mengakhiri tarikan nafas dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.